Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam kajian Ngabuburit Filsafat Islam pada pertemuan ke-18. Sebelumnya perkenalkan, saya Aziza Manuro selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Um, Sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang luar biasa, Ibu Dr. Rosmaria Syafaria Hujayati, SSMSI, dosen Akidah dan Filsafat Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah Ibu. Baik, pada pertemuan kali ini tema yang akan disampaikan yaitu puasa dalam perspektif filsafat Jawa ya Bu. Ya, Tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Rosmaria yang akan kita dengarkan selama 30 menit ke depan. Selanjutnya kepada Ibu dipersilahkan dengan silakan. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita bisa, Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam forum yang baik ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kita bisa berdiskusi sama-sama gitu dalam rangka ngabuburit filsafat gitu ya. Mungkin kita di sini kita hanya berdiskusi saja gitu ya. Kita saling belajar dan membahas. Dan kemudian kali ini saya akan membawakan tentang makna puasa dalam falsafah Jawa. Jadi seperti kita ketahui gitu, masyarakat Jawa itu banyak tradisi-tradisinya. Dalam hal ini kita tidak pernah lepas dari eh, filsafat Timur gitu ya. Nah, maka kemudian puasa itu dan kebetulan juga masyarakat Jawa itu adalah, oh sebentar, eh segini masih kurang besar. Jadi masyarakat Jawa itu kan penuh dengan tradisi dan kemudian masyarakat Jawa itu sebagian besar adalah eh, Muslim ya manusia apa orang Islam gitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa seperti kata Clifford Geertz bahwa di Jawa itu ada tiga kategori yaitu santri, abangan, santri, priai, santri, abangan, santri, priai dan abangan gitu. Masyarakat Abangan pun yang dalam hal ini tidak melakukan ritual agama, tapi mereka mengenal konsep tentang puasa gitu. Nah, dalam masyarakat Jawa, mohon izin Mbak Aziza, nanti Mbak Aziza yang share ini ya, PPT-nya ya Mbak. Tadi saya sudah sampaikan panitia, misalnya, tapi nggak di share juga nggak apa-apa, nanti bisa dibagikan saja, kita diskusi saja tanpa PPT juga nggak apa-apa. Eh, Pada masyarakat Jawa gitu, apa namanya? Puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum gitu ya, menawan hawa nafsu dan membersihkan diri, tetapi puasa juga bagi orang Jawa itu bisa atau apa namanya bisa berpengaruh besar gitu ya terhadap tubuh dan pikiran. Jadi karena puasa itu menjaga segala yang ada di dalam tubuh kita sehingga puasa itu bisa apa namanya menjadikan pendalaman spiritual gitu ya. Nah, sebenarnya pada masyarakat Jawa sebelum menjelang puasa Ramadan mereka sudah mulai latihan tentang puasa gitu ya. Sebelumnya ada puasa Rajab, ada puasa Sa'ban gitu. Maka kemudian puasa-puasa itulah sebagai latihannya dalam menghadapi puasa Ramadan. Walaupun sebelum puasa Ramadan ada ritual-ritual misalnya padusan, megengan dan sebagainya. Nah, sedangkan puasa itu sendiri gitu ya, di dalam bulan Ramadan itu sudah pada puncaknya mereka berpuasa.
dalam seperti kita ketahui bahwa dalam falsafah Jawa gitu ya, ada beberapa konsep gitu ya. Yang pertama itu ada konsep manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu artinya menyatunya diri kita manusia itu dengan Tuhan gitu ya. Dan bagaimana kita sampai kepada manunggal dengan Tuhan, manunggal dengan Gusti, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu ya. Nah, yang kedua adalah konsep tentang Hamemayu Hayuning Bawono gitu ya, yaitu bagaimana hidup kita itu harmonis dengan alam sekitar. Seperti kita ketahui bahwa dalam falsafah Timur gitu, bahwa hidup kita itu kehidupan falsafah kita itu adalah bagaimana kita itu harmoni dengan alam, dengan lingkungan gitu ya. Jadi kita itu selalu mengikuti atau tidak boleh melawan kondisi alam. Sehingga kalau kita melawan kondisi alam, maka akan chaos ya, yang terjadi akan rusak gitu. Yang ketiga adalah konsep Trihita Karana gitu ya. Trihita Karana itu adalah ada tiga penyebab eh, yang menyebabkan kebahagiaan pada manusia gitu. Yang pertama adalah parahyangan dari kata hyang. Nah, parahyangan itu bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan gitu ya. Yang kedua adalah pawongan. Pawongan itu dari kata wong, jadi bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang ketiga adalah palemahan. Palemahan itu dari kata lemah, yaitu tanah, yang berarti bagaimana hubungan manusia itu dengan alam. Kemudian yang keempat ada konsep dharma. Konsep dharma itu adalah tentang kebenaran atau kewajiban, gitu ya. Eh, bahwa manusia itu untuk mencapai kebenaran itu harus atau wajib menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam. Jadi apa-apa yang boleh dan harus dilakukan oleh manusia agar harmoni dengan alam. Yang kelima adalah konsep karma. Seperti kita ketahui bahwa karma itu hampir mirip dengan punish and reward gitu ya. Apa namanya? Kalau kita dalam Islam itu bagaimana ada dosa dan pahala gitu ceritanya. Nah, karma itu apa yang kita dapatkan sekarang itu adalah akibat dari perbuatan kita sebelumnya. Maka kemudian manusia itu yang menjadi kontrol hidup manusia itu adalah karma itu gitu. Karma juga dikenal pada masyarakat Hindu dan masyarakat Buddha, sehingga mereka akan berhati-hati dalam melakukan atau berbuat sesuatu gitu ya, karena karmanya itu akan mengenai pada mereka gitu ya. Jadi karma itu lebih lebih ditakutkan gitu ya, karena akan berakibat pada si pelaku gitu. Yang keenam adalah konsep moksa. Moksa itu adalah pembebasan atau keselamatan. Nah, pembebasan di sini artinya bahwa kita akan sampai kepada Tuhan itu melalui apa namanya? Sampai kepada pembebasan diri gitu. Nah, pada apa namanya? Siklus kehidupan manusia itu dimulai dari lahir, kemudian berkehidupan di dunia sampai pada kematian. Nah, kematian itulah harus berusaha mencapai kebahagiaan sejati. Nah, yang hal itulah yang disebut dengan moksa. Nah, sehingga puasa dalam masyarakat Jawa itu pada intinya adalah bagaimana kita itu hidup harmonis dan seimbang dan seimbang gitu ya. Dan maka filsafat Jawa itu pada puasa itu akan berisi tentang kesadaran diri. Bagaimana puasa itu menjadikan kita mawas diri dan berintrospeksi diri gitu terhadap apa-apa yang ada dalam diri kita gitu. Yang kedua, puasa itu juga menjadikan tentang pengendalian nafsu gitu ya. Nafsu ini bisa sebagian besar adalah nafsu duniawi sehingga kita bisa dapat mencapai kehidupan spiritual yang tinggi ketika kita bisa mengendalikan nafsu duniawi. Yang ketiga, kita tentang kesabaran dan ketabahan gitu ya. Puasa itu juga mengajarkan atau sebagai latihan gitu ya tentang bagaimana kita itu harus sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan kesulitan gitu ya. Karena tidak bisa diingkari, tidak bisa dihindari bahwa manusia itu selalu menemui masalah. Nah, masalah itulah yang kemudian dengan puasa kita belajar untuk sabar dan tabah gitu ya.
Yang keempat, kita itu tentang puasa itu mengajarkan kita tentang pembersihan jiwa dan raga. Dalam puasa itu kita berusaha kita membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita sehingga kita sampai dapat pada kesucian kesucian yang paling tinggi. Yang kelima, bagaimana puasa itu mengajarkan kita sampai pada eh, puasa kita sampai kepada tingkat spiritual yang tinggi gitu ya, sampai kepada tingkat Tuhan. Maka kemudian dalam puasa itu kita terdiri dari yang tadi kita sebutkan tadi, itu kita ada misalnya sampai kepada manunggaling kaula Gusti, yaitu kalau kita peres ya dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, bahwa intinya puasa itu bisa mendekatkan diri kita pada Tuhan. Nah, makanya intinya tuh adalah manunggaling kawula Gusti. Jadi tahapan-tahapan yang dilalui dalam puasa itu sampai kepada manunggal kawula Gusti. Yang kedua, mungkin sampai juga pada kesempurnaan spiritual gitu ya. Dari kita mulai mengendalikan nafsu, kemudian sampai kepada bagaimana kita itu bisa mencapai kepada kesempurnaan spiritual. Mungkin dalam hal ini sudah sampai hampir kepada makrifatnya lah gitu. Yang paling penting adalah kita itu mengenal diri kita gitu ya, mengenal diri kita sehingga dalam puasa itu kita mengenal konsep kesadaran diri gitu. Nah, mungkin ini gitu ya yang bisa saya sampaikan dari inti dari puasa menurut falsafah Jawa. Puasa itu juga dalam masyarakat Jawa tidak hanya seperti kita sekarang puasa yang apa namanya tidak makan dari imsak sampai ke sahur, sorry dari imsak sampai ke maghrib gitu. Tetapi juga puasa itu juga ada beberapa hal. Contohnya ya, salah satunya itu adalah misalnya puasa weton. Puasa weton itu kalau kita dalam tanggalan Jawa, kita itu kan ada 5 hari, lima tanggalan ya, 5 hari Jawa itu. Nah, kalau misalnya saya nih lahir di dulu pasarannya saya lahir misalnya Jumat Legi. Nah, maka ketika hari kelahiran saya, ketika setiap 35 hari sekali muncul Jumat Legi, maka saya akan memperingati hari kelahiran saya dengan berpuasa. Nah, itu dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk eh, penyucian diri saya dan mengingat jati diri saya ketika saya melakukan puasa itu. Atau juga misalnya ada orang yang tirakat ingin mendapatkan punya hajat atau ingin mendapatkan sesuatu, maka dia mungkin misalnya puasa mutih gitu ya. Puasa mutih itu dia tidak makan yang berwarna. Misalnya jadi kalau memang nasi itu warnanya putih ya nasi saja gitu. Paling banter ya pakai garam karena garam warnanya putih, tidak pakai yang berwarna lain. Minum pun misalnya kalau kita bilang air putih itu nanti maksudnya air air bening ya, air yang tidak ada warnanya gitu. Nah, hal itu yang dilakukan oleh banyak masyarakat Jawa. Dan puasa-puasa ini kemudian selain apa intinya seperti yang tadi saya katakan tadi, tetapi kemudian bentuk-bentuk puasanya itu yang berbeda. Nah, kalau masyarakat Islam dalam hal ini masyarakat Jawa yang beragama Islam, mereka melakukan kewajibannya sebagai misalnya pada puasa Ramadan ini gitu. Dan inilah yang mungkin saya sampaikan dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materinya, Masya Allah banget. Ini terkait dengan Jawa. Kebetulan saya juga orang Jawa Ibu. Oh iya. Ya, Ya, terkait filosofi-filosofi tentang puasa, terus kemudian tadi Ibu sempat menyebutkan terkait puasa weton ketika kita lahir, kemudian kita merayakan kelahiran dengan berpuasa dengan tujuan-tujuan tersebut. Itu saya baru tahu oh bahwa iya. apa namanya kita berpuasa itu kalau di puasa yang weton tadi itu juga untuk mendekatkan diri, menunjukkan diri, Ya, untuk menyadarkan diri seperti itu. ya, Nah, ini menarik banget sih Bu, apa namanya untuk dibahas pada sesi ini. Kemudian selanjutnya uh, yaitu masuk ke sesi diskusi interaktif Bu, ya, pertanyaan. ya, baik. Kepada hadirin dipersilakan apabila ada pertanyaan bisa Ya, menggunakan fitur raise hand atau langsung mengetik di kolom chat. baik. Saya sepertinya banyak yang mengeluh suaranya kecil ya, padahal saya sudah maksimal dan ini volume di sini sudah apa karena sinyal juga ya? Saya kok takutnya karena sinyal juga ya.
aman Bu, di saya Aman aman. ya? Oke, baik. Kita di sini diskusi aja sih ya, Ya. sambil Eh, belajar. iya. Kebetulan saya Eh, kemarin itu disertasi saya itu tentang apa wayang Bima Suci gitu ya. Tapi saya melihat dari nilai religiusnya. Dalam pagelaran wayang pun gitu ya. Pada dasarnya falsafah Jawa itu tujuan manusia itu adalah sampai pada manunggal dengan Gusti. Jadi manunggal ing kawulo Gusti. Jadi manunggal dengan Tuhannya gitu ya. Antara kawulo dengan Gustinya. Dalam cerita wayang pun gitu, tujuan akhir hidup manusia itu adalah kalau perjalanan di dunia itu hanya sebagai alat gitu ya. Tetapi tujuan akhirnya itulah adalah manunggal. Jadi ketika orang sudah manunggal dengan Tuhannya gitu, maka kemudian segala eh, persoalan di dunia atau segala kebutuhan di dunia, segala keinginan di dunia itu sudah bisa dikendalikan. Jadi artinya, tetapi bukan berarti kita itu tidak menginginkan apa-apa di dunia ya, tetapi artinya kita sudah mulai mengikhlaskan ketika misalnya tidak dapat atau tidak ngoyo dalam hal mencari kesenangan dunia. Jadi begitu. Berarti ini sama seperti konsepnya ini ya Bu, mampir apa ngombe Urip di mampir ngombe. dunia Kalau ini. urip mampir ngombe itu bahwa sebenarnya hidup kita itu artinya bahwa urip mampir ngombe itu kan bahwa hidup kita itu hanya cuman mampir minum gitu. Minum itu kan sebentar ya. Kalau makan itu lama, tapi kalau minum itu kan sebentar. Artinya dari situ bahwa hidup kita itu hanya sebentar loh gitu. Jadi hanya kita tuh hidup tuh hanya minum selesai gitu loh. Sudah gitu. Nah, yang penting itu adalah bagaimana kita sesudah minum gitu. Maka saya dulu pernah ketemu dengan salah satu pakar wayang, dia bilang gini, nggak cukup sekedar urip memampir ngombe, tapi ngombe juga banyu sing resik. Artinya minumlah air yang bersih sehingga kehidupan kita bersih. Bayangkanlah kalau kita minum air yang kotor itu kan artinya nanti jadi sakit perut lah gitu ya. Artinya menjadi berakibat yang tidak baik gitu. Maka kemudian kalau kita memahami tentang bagaimana kita eh, ngombe sing resik, banyu sing resik gitu. Artinya kemudian kita menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih sehat dibandingkan kita hanya sekedar mampir ngombe gitu. Ngombenya ngombe banyu opose gitu kan misalnya. Misalnya gitu. Ya, begitu Mbak. Iya Bu, terima kasih. Ini di sini ada pertanyaan Bu dari kolom chat. Ya, Saya bacakan ya Bu. ya baik. Izin Bu, apakah puasa muti itu atau sejenisnya itu ada tradisi Islam? Oh ya. Kalau tradisi Islam sepertinya tidak ya, karena tradisi Islam itu puasa itu ya itu tadi hanya kita tidak boleh makan, minum dan misalnya berhubungan itu sejak imsak atau batasnya subuh sampai waktu maghrib. Jadi kita itu hanya di siang hari gitu. Nah, sedangkan puasa mutih itu adalah bentuk tirakat kita. Tirakat yang itu ada dalam Jawa itu bagaimana kita memaknai hidup dengan segala kekurangan. Jadi misalnya contohnya adalah kalau kita makan, kita bisa bayangkan gitu ya, kalau kita makan hanya nasi putih saja gitu gimana coba rasanya? Kan nggak enak gitu ya. Nah, kita belajar dari ketidakenakan itu gitu ya dengan bahwa ternyata hidup setelah ini kita akan menjadi lebih baik gitu. Nah, dengan puasa mutih diharapkan orang itu dapat menjadi pembersihan dalam diri gitu ya bahwa kita makan tidak tercampur macam-macam gitu ya. Maksud saya hanya nasi tok gitu. Dan itu kemudian melatih kita untuk menahan lapar, menahan segala keinginan dunia. Kalau misalnya saya masih masih menyenangi dunia gitu ya, ketika saya cuma nasi putih kan saya mungkin nyari sambel kek atau nyari kerupuk kek gitu ya supaya nasi ini ada rasanya. Tetapi itu kan berarti saya eh, masih memikirkan keenakan dunia gitu ya, kesenangan dunia. Tetapi kalau kita mau samutih ya memang dilakoni sajalah apa yang ada dan kemudian tidak lagi sudah mulai menghilangkan rasa gitu ya. Kalau misalnya dalam filsafat itu kan misalnya kita sudah sampai kepada tingkat yang apatea gitu ya, tanpa rasa gitu. Tanpa rasa itu bukan berarti kita tidak punya perasaan atau tidak punya rasa apa-apa, tetapi sudah mulai menghilangkan atau mengurangi keinginan rasa-rasa yang lain gitu loh maksud saya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan orang sampai kepada moksa itu yaitu manunggaling kalau Gusti. Jadi sampai kepada tingkat yang spiritual yang lebih tinggi. Jadi diharapkan seperti itu. Memang
tidak semua orang Jawa juga melakukan itu karena melakukan mutih itu apa namanya tersiksa ya, apa namanya itu menderita lah karena bayangkan makan tidak pakai apa-apa gitu. Jadi itulah semestinya. Baik, Ibu Nia Khairani, semoga Ya, terjawab ya Bu. ya, Terima kasih. Kemudian Bu, ini ada pertanyaan ya. selanjutnya dari Bapak Hadi Karisman. Pertanyaannya, sebagian berpuasa tapi malah semakin gila syahwat, tamak, dan kerakusannya terhadap uang. Ya. Itulah Pak, berarti tidak memaknai puasa. Maka kemudian dalam Islam pun kalau kita puasa masih melakukan hal-hal yang dilarang, kita yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja Pak. Jadi maka kemudian sehingga makna puasa itu tidak kita dapat gitu. Jadi esensi dari puasa itu tidak kita dapat. Beda misalnya kan sebenarnya puasa itu pada prinsipnya adalah mengajarkan bagaimana ketika kita bisa merasakan penderitaan orang yang tidak makan misalnya, tidak minum gitu ya, tidak punya apa-apalah gitu intinya. Tetapi kan sekarang menjadi bergeser ya dalam kehidupan modern sekarang tuh bergesernya adalah gini. Kalau orang yang tidak punya apa-apa, memang tidak punya apa-apa, puasa itu memang karena tidak ada yang dimakan gitu. Tetapi kalau kita puasa itu kita masih punya pengharapan gitu. Nanti sore kita makan apa ya gitu kan. Kan sering banget ya kita baru sahur gitu ya, baru selesai sahur udah mikir ntar sore kayaknya enak nih kalau kita bukanya pakai ini. Nah, disitulah sebenarnya kalau menurut saya makna puasa itu mulai bergeser karena kita tidak lagi menghayati bagaimana ketika kita tidak punya apa-apa, kita tidak makan apa-apa, tidak memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi kita masih punya pengharapan. Sementara orang-orang yang tidak punya apa-apa itu tidak punya pengharapan apa-apa nanti bukan. Nah, itulah kenapa orang itu kalau sebenarnya dalam ajaran Islam pun dan hal ini juga Jawa gitu. Puasa itu kan untuk mengendalikan diri itu. Maka apa namanya sehingga ketika misalnya puasa tapi masih juga misalnya eh, mencuri gitu ya atau korupsi gitu atau apalah itu tadi gitu artinya dia tidak memaknai atau tidak melaksanakan puasa dengan sesungguhnya gitu karena pengendalian dirinya tidak ada jadi kalau begitu apa gunanya dia puasa kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya gitu. Begitu mungkin. Baik Ibu, Bapak Hadi Karisma, semoga terjawab ya Pak. Kemudian selanjutnya ini Bu ada pertanyaan dari saudari Zahra Mustafalia. Ya. Dipersilahkan. Mana videonya? Oke. Ah, sedikit bertanya, Bu. Tadi kan puasa itu sebagai proses kesadaran diri, Ya. meningkatkan kesadaran diri dan pengenalan terhadap diri sendiri. Ya. Nah, kesadaran diri seperti apa yang dibangun dari puasa? Ya. Apakah kita menyadari kita ada atau bagaimana, Bu? Ya. Dan pengenalan diri sendiri. Bentuk kesadaran diri itu adalah ketika kita belajar tanda petik itu introspeksi diri gitu ya bahwa ternyata kita itu adalah makhluk yang sangat lemah gitu ya. Ketika kita diuji dengan tidak punya apa-apa gitu ya. Artinya kan ketika kita puasa itu kan kita tidak punya apa-apa. Maksud saya tidak punya apa-apa itu kan harusnya kita waktunya makan gitu menjadi tidak makan kemudian atau kita ingin sesuatu gitu ya misalnya ingin sesuatu itu pengendalian nafsu itu misalnya ketika misalnya nih saya naik motor nih di jalan kemudian eh, apa jalan saya dihalangi orang kemudian rasanya saya pengen marah karena harusnya tidak dihalangi kemudian jadi dihalangi nah kalau kita memahami tentang puasa itu sebenarnya seperti apa maka kemudian kita mulai bisa introspeksi oh ya mungkin orang itu buru-buru gitu ya sehingga atau dia tidak lihat jalan nah itu kan alangkah baiknya kalau kita berbaik sangka gitu ya berbaik sangka bahwa walaupun dalam hati kita ya dongkol mungkinnya nah untuk mengatasi rasa dongkol itulah maka kita eh, kalau ingat kita sedang berpuasa maka kita akan bisa mengendalikan diri yang masalahnya adalah kalau kita apa tidak sadar kalau kita itu puasa gitu kan seringkali misalnya ketika ada sesuatu di jalan apa namanya atau kita berinteraksi dengan orang dan kemudian terjadi masalah gitu ya rasanya saya pengen marah nih gitu ya tapi kemudian astagfirullah saya ini lagi puasa loh gitu walaupun apa sih puasa gitu nggak apa-apa kan tapi kan karena saya ingat puasa bahwa saya tidak boleh
mengumbar nafsu saya, termasuk ke dalam hal ini adalah nafsu marah, maka kemudian saya mengendalikan diri saya, gitu kan. Makanya itu bentuk puasa itu selain pengendalian diri juga sebagai introspeksi diri, pembersihan jiwa, bahwa saya tidak boleh misalnya gampang marah, gampang terhasut gitu, misalnya bisa mengendalikan nafsu itu kan bagian dari pengenalan diri kita gitu. Dibanding kita meluapkan atau selalu meluapkan emosi atau meluapkan segala nafsu kita. Nafsu itu nafsu apa saja, misalnya termasuk dalam hal ini mungkin nafsu marah gitu ya. Begitu mungkin, Mbak Zahra. Makasih Bu jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, Ibu, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bu. Ya. Terkait konsep manunggaling ini sepertinya identik dengan konsep wahdatul wujud. Dalam Ya. tradisi Jawa mungkin kita kenal dari Syekh Siti Jenar. Ya. Tapi apakah konsep pemikiran ini pure dari kearifan lokal bumi Nusantara atau hasil impor dari tanah Arab sana? Bagaimana menurut analisa itu? Ya. Sebenarnya konsep manunggaling itu kan kita tak pahami ya, kita tahu semua bahwa pada filsafat timur itu termasuk di hal ini di Indonesia dan kemudian juga di Jawa gitu. Kehidupan kita itu kan tidak jauh dari bagaimana harmoni dengan alam. Nah, berbeda mungkin dengan falsafah Barat ya. Kalau filsafat Barat itu kan bagaimana kita itu mencari kebenaran berdasarkan akal, gitu ya, berdasarkan rasio. Nah, namun kalau di Timur, bagaimana kita itu harmoni dengan alam. Bisa dilihat misalnya bagaimana orang-orang Cina, misalnya orang-orang Korea, gitu ya, bahkan orang Arab sekalipun, gitu ya, orang-orang Timur ya Asia, gitu tuh, mereka itu bagaimana hidupnya harmoni dengan alam. Contoh yang paling mendasar sekali gitu ya, misalnya kalau kita melawan alam, yang terjadi adalah kita tidak bisa mengendalikan alam, tetapi kemudian kita akan menjadi chaos. Artinya kita justru berlawanan dengan alam dan itu yang kemudian menjadi petaka untuk manusia itu sendiri. Maka kemudian manusia itu harus harmoni dengan alam supaya tidak terjadi chaos itu tadi, tidak terjadi pertentangan dengan alam. Banyak hal ya, misalnya saat ini gitu, ketika kita misalnya kan sudah benar ya, ada lahan untuk resapan air misalnya, ada hutan gitu ya, tapi karena keserakahan manusia maka kemudian tanah-tanah kosong atau tanah-tanah resapan air itu dibangun rumah. Kenapa dibangun rumah? Karena menghasilkan uang misalnya, atau kemudian hutan-hutan itu ditebangin karena kita butuh kayunya, butuh lahannya. Yang terjadi adalah yang misalnya ya, yang air yang harusnya air hujan itu turun dan masuk ke dalam tanah dan ke dalam bumi gitu, ke dalam tanah gitu. Akhirnya tidak bisa masuk dan kemudian malapetaka itu muncul kepada kita itu menjadi banjir. Itu salah satu contoh yang paling sederhana ketika kita tidak melawan alam gitu ya. Maksud saya tidak 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 harmoni dengan alam gitu. Nah, kalau kita harmoni dengan alam itu kan lebih cenderung hidupnya bahagia. Maka kemudian tujuannya itu adalah bagaimana kita itu punya kewajiban gitu ya, atau punya penyatuan dengan alam. Nah, penyatuan dengan alam itu juga sampai kepada bagaimana kita mengenal ciptaan Tuhan. Maksud saya gini, uh, harmoni dengan alam itu juga bentuk dari menuju pada kita manunggal, menuju pada kesempurnaan kita untuk menuju kepada eh, menyatunya dirinya dengan Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita tidak sekarang ini kan ketika kita tidak mengenal konsep Tuhan atau tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya terhadap karma itu tadi gitu ya, maka kita akan melawan apa-apa yang dilarang oleh Tuhan sehingga yang terjadi adalah tanda petik malapetaka yang terhadap diri kita atau chaos atau eh, tidak tidak selaras lah dengan alam. Nah, itulah kenapa pada dasarnya manusia itu harus kalau dalam prinsip Timur dalam hal ini Jawa harus menyatu dengan alam itu harus harmoni dengan alam. Jadi tidak boleh melawan alam karena kita akan tidak sampai pada tujuan hidup. Nah, masalahnya sekarang adalah tujuan hidup manusia itu berbeda-beda gitu. Nah, ketika tujuan hidup manusia itu ingin manunggaling gitu ya, kan tidak semua orang mungkin sampai kepada pemikiran itu gitu. Kalau sampai pada tingkat manunggal gitu, itu maka kemudian uh, manusia itu tidak akan melawan alam, tidak akan melawan segala yang dilarang gitu.
Nah, sampai kepada konsep itu. Nah, termasuk dalam hal ini yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan cara berpuasa. Gitu. Begitu, Mbak. Baik, Saudara Aris, semoga terjawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu dari Bapak Tajudin, apakah ada doa atau niat khusus yang harus dibaca saat melakukan pembersih diri sebelum Ramadan? Oh ya, karena pembersihan diri ini mungkin tidak ada dalam ajaran Islam ya Pak. Yang saya tahu itu kalau saya itu sejak kecil gitu, kalau menjelang Ramadan, misalnya besok kita mulai puasa, ibu saya itu ngajakin kita pembersihan diri. Artinya mungkin mandi besar kali ya, tapi kita anak-anak dulu itu karena saya hidup di Bandung gitu, jadi caranya tuh ibu saya ngajakin kita, ayo kita berenang, padusan gitu ya. Kalau di daerah gitu, mungkin pada mandi di kali, maka kemudian ingat tentang kematian, maka kita salah satu yang kemudian adalah kita orang sering nyekar gitu ya, nyadran kalau orang Jawa bilang itu ziarah kubur. Itu kan sebenarnya untuk mengingat kita bahwa kita ingin mensucikan diri dan mengingat kematian gitu ya. Selain padusan. Jadi sebenarnya bukan hanya karena mandi besarnya, bukan karena mandi seluruh tubuhnya itu tadi, tapi itu hanya sebagai simbol bahwa bentuk penyucian diri. Kalau misalnya megengan gitu ya, selamatan itu tuh bentuk dari kita sedekah gitu ya. Jadi sebelum puasa, saya misalnya ada di suatu kampung gitu misalnya, kapan nih kita puasa? Misalnya kayak kemarin kita puasa dimulai di hari Sabtu, paling lama malam Sabtu atau malam Jumat kita sudah megengan. Megengan itu membawa makanan ke masjid misalnya, kemudian kita selamatan atau berbagi. Nah, itu adalah bentuk dari selamatan. Nah, selamatan itu tidak sekedar makan-makan, tetapi kita sedekah gitu. Nah, itu bentuk salah satu pembersihan kita. Dan kalau mungkin dalam ajaran Islam tuh kita berbagi gitulah ya, gitu. Jadi itu salah satu bentuk dari pencucian diri. Tapi kalau ada, jadi bukan berarti ada mungkin bacaan khusus yang langsung niat untuk pembersihan diri gitu, saya rasa kok mungkin itu saya ketidaktahuan saya ya. Jadi kalau saya sih waktu itu hanya niat Bismillah, saya besok mau puasa gitu. Kemudian saya melakukan pembersihan diri. Begitu Pak? Baik Bapak, semoga terjawab ya Pak pertanyaan. Ibu maaf tadi yang Bapak Hadid tadi ternyata yang Oh iya, bertanya itu baik Pak Bapak Nano Nano. Arnab. Beliau juga dosen kami Bu. Oh iya, baik. Kemudian selanjutnya mungkin hadirin ada yang ingin ditanyakan kembali karena waktunya masih lumayan. Iya. Sembari menunggu Bu, izin Ya, saya mau bertanya boleh Bu? ya, baik. Ya, Ya, silakan Mbak. terkait tadi pemaparan materi dari Ibu, Ya. bagaimana Bu relevansi filsafat puasa Jawa ini dengan kehidupan modern, terutama bagi kami generasi muda ini Bu? Ya. Sebenarnya yaitu tadi saya bilang puasa itu kan proses pengendalian diri ya. Eh, Kalau kita rangkum besar itu kan adalah pengendalian diri kita melawan hawa nafsu, bagaimana kita berusaha mendapatkan kesucian. Maka kemudian pada generasi sekarang itu kan puasa itu tidak sekedar kalau beberapa tahun yang lalu apa setahun apa 2 tahun yang lalu itu kan terkenal dengan war war takjil ya misalnya. Jadi orang memaknai puasa itu hanya sekedar tidak makan seharian, kemudian nanti sore kita berburu takjil untuk apa namanya menghilangkan lapar dan dahaga kita seharian. Nah, sebenarnya ketika kita war takjil itu adalah gagal puasa kita gitu karena kita eh, tidak bisa mengendalikan diri. Maka kemudian kalau sunahnya Nabi itu kan ketika kita berbuka itu kan cukup dengan minum air putih dan makan 3 butir korma gitu kan. Itu kan sebenarnya bentuk pengendalian diri. Tapi kan yang terjadi kita itu kan seperti lapar mata gitu ya. Ya lapar lapar perut juga sih, tapi lapar mata. Tapi pengendalian diri. Nah, akibat tidak mengendalikan diri itu, maka kemudian yang terjadi misalnya sakit perut lah, apalah gitu. Nah, itu kan makanya nah, pada generasi sekarang itu eh, karena yang mereka ketahui itu puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum gitu loh. Makanya kemudian ketika berpuasa kita itu melampiaskan yang tidak kita dapatkan di siang hari gitu. Nah, itulah yang mungkin makna puasanya itu harus kita kaji ulang gitu ya dalam diri masing-masing orang gitu ya. Sebenarnya tujuan kita puasa itu apa sih gitu? Apakah hanya sekedar gugur kewajiban kah? Apa karena kita melaksanakan
atau untuk pengendalian diri kita. Maka kalau kita melihat rukun Islam gitu ya, betapa indahnya gitu ya tuntunan-tuntunan dalam agama Islam itu ketika dimulai dengan syahadat gitu ya, kemudian puasa gitu itu kan kita itu kan sholat gitu ya, syahadat, sholat, puasa, zakat dan naik haji gitu ya. Tuntutan-tuntutan itu kan bertahap gitu. Jadi hal-hal itulah yang kemudian tidak bisa kita lompat gitu ya. Jadi sangat indah gitu kalau saya lihat bahwa dalam makna kita rukun Islam dalam hal ini puasa, tahapan-tahapan pertama itu kan harus dilalui gitu ya. Nah, begitu juga nanti kalau kita sampai pada tingkatan puasa gitu. Puasa itu kita sudah mulai memahami sebenarnya puasa itu tuh yang kita rasakan gitu. Puasa yang kita lakukan itu untuk apa sih gitu. Terus kemudian dalam surat Al-Baqarah pun dikatakan bahwa puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman gitu. Jadi kalau kita memaknai bahwa saya ini orang beriman apa bukan gitu. Maka kemudian kalau iya, lakukan puasa. Dan puasa itu sudah ada sejak dulu sebelum kita gitu. Nah, maka kemudian kalau sekarang orang tidak bisa memaknai puasa, kalau tadi misalnya ada pertanyaan bagaimana dengan puasa tapi masih tamak, rakus dan sebagainya, berarti dia tidak memahami puasa sehingga dalam tanda petik kalau gitu puasanya gagal. Nah, makanya kemudian pertanyakan lagi puasanya itu karena apa gitu? Apakah karena sekedar gugur kewajiban atau yang lain? Seandainya ya, saya kok berangan-angan gitu. Seandainya semua orang itu tahu dan paham makna puasa, mungkin mungkin loh ya tidak ada oh, ketamakan di kita gitu ya, kita tidak ada kerakusan di kita, tidak ada kesewenang-wenangan di antara sesama manusia karena pada dasarnya kita itu bisa mengendalikan diri. Itu kan mimpi saya tuh kadang bermimpi, makanya kadang kemudian kalau kita berpuasa, ih puasa tapi kok masih begitu gitu kan, menjadi bergejolak gitu ya, sebenarnya puasanya gimana sih gitu ya misalnya gitu ya. Tapi seandainya semua orang memaknai puasa itu dengan benar gitu, mungkin akan terhindar dari. Tapi kadang jangan lupa gitu ya, jangan hanya di bulan puasa saja gitu, di bulan-bulan yang lain juga gitu. Maka kemudian selain puasa di bulan Ramadan, ada juga orang menambah itu gitu. Nah, puasa itu kan poso ya, kalau bahasa Jawa itu adalah poso. Poso itu artinya adalah eh, apa namanya ngeposke roso atau mengistirahatkan rasa. Makanya saya pernah juga baca gitu ya, ada penjelasan bahwa ketika kita sedang lapar, maka kemudian sel-sel kanker itu mulai mati gitu. Maka ketika orang puasa, banyak juga orang yang sakit mah itu juga sehat gitu ya, gara-gara kita mengistirahatkan perut gitu ya. Nah, kalau dalam Jawa gitu ya, puasa itu setelah kita puasa, poso itu kan ngeposke roso ya, mengistirahatkan dan kemudian muncullah lebaran gitu. Besoknya tuh kita lebaran. Lebaran itu lebaran gitu ya. Itu adalah hari raya. Maka ketika hari raya kita bisa berbuat atau melakukan yang tidak boleh dilakukan di bulan puasa. Maka kita bisa berpesta, pakai baju bagus karena pesta ya. Kemudian makan makanan yang enak. Tetapi cukup hari itu saja. Kan lebaran tuh cuma satu hari. Nah, besoknya mereka akan puasa Sawal gitu ya. Nah, kadang orang suka gini, ya baru baru makan sehari, besok sudah suruh puasa lagi. Nah, maka kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya, hari pertama Lebaran itu ya cuma sekedar makan biasa saja, tidak mewah gitu ya. Maksud saya, kalau kita itu kan punya tradisi makan ketupat, makan opor dan belanja makanan yang, pokoknya makanan yang banyak lah gitu. Nah, tapi kalau di Jawa tuh ya sekedar saja gitu. Karena besok kita puasa Sawal. Jadi mulai tanggal 2 Sawal, 3 Sawal, 4, 5, 6, 7, nanti habis itu kita lebaran. Nah, itulah lebaran ketupat. Nah, pestanya tuh justru di lebaran ketupat. Berarti kita menang gitu. Makanya kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ketupat itu adanya nanti di Bodokupat gitu. Ada di lebaran ketupat, tidak di hari satu Sawal gitu. Nah, itu yang biasanya dilakukan orang Jawa. Jadi itu kan justru lebih berat ya kita ketika puasa Sawal dibanding puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu kan semua orang puasa nih gitu. Anggaplah semua orang gitu. Tapi kalau di puasa Sawal di lain sisi orang-orang banyak yang makan karena Lebaran, tapi kita puasa gitu di hari kedua Lebaran di tanggal 2 Sawal itu gitu. Itu kan cobaannya lebih berat gitu ya, tantangannya lebih berat. Kita bertamu ke rumah orang tapi kita sedang puasa gitu. Nah, maka kemudian mereka merayakannya dengan lebih besar lagi itu di Bodokupat, di Lebaran Ketupat. Jadi mungkin maknanya puasa menjadi seperti itu kalau di Jawa. Gitu, Mbak. Iya, Ibu, terima kasih banyak, Bu. Apa Ya. namanya, berarti
ketika orang-orang seandainya mengetahui makna mendalam terkait filosofi puasa ini, uh, dunia ini ya Bu, Aman ya? sejahtera, adil Ya, gitu, tidak ada kerusuhan mungkin ya Bu. betul. Nah, Ya, mestinya begitu gitu. Tapi perlu kita sadari kita tuh kan tidak bisa lepas dari sifat asli manusia yang selalu serakah itu tadi ya. Saya boleh ya mengilustrasikan. Saya itu kan alhamdulillah tahun lalu itu kan saya berkesempatan puasa itu di Masjidil Haram ceritanya. Nah, ketika di sana saya tuh berharap tuh mendapatkan makna puasa yang sebenarnya. Nah, saya betul-betul ke masjid itu menjelang berbuka itu dari asar, maghrib itu tuh saya tidak bawa apa-apa. Ternyata yang terjadi saya salah gitu ya, salah tanda petik. Orang-orang tuh sudah bawa jerigen buat ngisi jam-jam. Bahkan pemerintah Arab Saudi itu kan membagi-bagikan takjil. Takjil itu ternyata ada juga yang serakah gitu. Sudah dapat diumpetin di dalam. Jadi dia bawa kantong yang besar gitu masukin, terus masukin. Akhirnya dia pulang bawa kayak orang mungkin bisa 10, 5 sampai 10 kantong. Sementara ada orang yang tidak kebagian, termasuk saya nih. Saya sering banget tidak kebagian. Tapi saya memaknainya gini, ya kalau nggak rezeki nggak kemana gitu ya. Kalau rezeki nggak kemana. Tapi saya mencoba memaknai itu. Ini contohnya saja ya, hanya contoh. Saya ternyata waktu saat itu saya apa namanya melaksanakan buka puasa itu hanya dengan minum air jam-jam 1 sampai 3 gelas kecil itu, cangkir itu, kemudian makan korma juga korma yang dikasih orang 3 butir, itu ternyata nggak apa-apa tuh kuat gitu ya. Sampai jam 10 malam, sampai setengah 11 setelah sholat terawih itu ya aman-aman saja sih, baru kita makan nasi di hotel dan sebagainya. Tapi kenapa kita di sini balik lagi, terus terang aja saya balik lagi gitu ya. Begitu buka yang ada gorengan, ada ini, ada itu, ada itu. Nah, itu tuh kan berarti bahwa kita itu puasa itu ketika buka, kita tuh sudah meluapkan nafsunya. Jadi eh, pengendalian kita yang sehari penuh tadi gitu ternyata ketika berbuka kita lupa gitu bahwa kita itu harus mengendalikan diri. Jadi puasa itu tidak tidak hanya di siang hari, tetapi puasa di apa namanya di hari yang lain atau di malam harinya itu puasa mengendalikan diri gitu. Tidak betul tetap makan dan minum, boleh melakukan apa saja. Tetapi pengendalian diri itu tetap harus dijaga. Maka kemudian ketika kita habis puasa, setelah selesai puasa dan masuk ke bulan Syawal, kita berharap gitu bekas-bekasnya puasa itu masih masih berkelanjutan gitu ya. Masih jadi apa namanya hasil dari puasa kita, mabrurnya kita puasa itu masih ada terjaga sampai selamanya. Harusnya sih begitu kalau kalau menurut saya ya. Sehingga maknanya puasa itu menjadi kita dapatkan gitu. Tidak hanya sekedar di bulan Ramadan dan siang hari saja gitu. Begitu. ya Ibu, terima kasih Ya, banyak. Benar-benar ya, terjawab sih pertanyaan saya. Ini ya, kita lanjutkan pertanyaan dari kolom chat ya Bu ya. ya baik. Ini dari saudara Anwar. Ya. Apakah di dalam tradisi Jawa puasa juga bermakna tawadu, qanaah, waro, dan yakin seperti perspektif satu ulama besar di abad pertengahan, Al-Imam Kusyairi, memberikan Ya. pengertian takwa secara filosofis dalam konsep puasa Ramadan? Ya. Betul kalau seperti yang tadi kita diskusikan tadi bahwa puasa itu kan bentuk pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu misalnya bisa dengan bermacam-macam yang tadi disebutkan tadi itu gitu ya. Bahwa kalau masyarakat Jawa itu penuh mitos, sebenarnya kan kita itu hidup itu kan selalu berhimpitan dengan mitos gitu kan. Kita itu kan hidup tidak pernah lepas dari mitos dan simbol gitu ya. Sehingga kemudian makna tadi, contohnya tadi misalnya apa urip gur mampir ngombe gitu ya, itu kan juga sebenarnya mitos kan, kita nggak cuma sekedar minum gitu dan melakukan yang lain. Nah, kenapa dimitoskan atau disimbolkan dengan ngombe? Karena ngombe itu minum itu hanya sebentar. Minum itu kan sebentar dibandingkan dengan makan. Kalau makan itu kan lama ya, makan itu kan lama, belum kalau tambah. Tapi kalau ngombe itu sebentar, artinya itu mengingatkan bahwa hidup kita itu sebentar loh gitu. Maka mumpung hidup kita yang sebentar ini, kita lakukan yang apa-apa yang harus Gusti Allah, tuntunan dari Gusti Allah gitu ya. Maksudnya dalam hal ini salah satunya adalah puasa gitu. Maka kemudian puasa itu kan janji Allah itu kan hanya untuknya gitu ya. Jadi puasa itu hanya untuk Allah gitu ya. Tidak kalau yang lain memang untuk kepentingan manusia. Tapi kalau puasa itu kan hanya untuk Allah. Jadi disitulah kenapa puasa itu adalah amalan yang sangat besar gitu ya. Amalan sangat berat, sorry maksud saya. Jadi
orang itu kan tidak semua orang sanggup berpuasa gitu. Tetapi dalam ajaran agama Islam juga puasa itu kan tidak memberatkan. Kalau tidak bisa puasa ada karena sakit ya tidak usah puasa. Tapi nanti kalau sudah sembuh diganti misalnya. Kan itu kan betapa kasih sayang Allah itu mengajarkan kita bahwa kita melakukan pengendalian diri. Tapi kalau nggak bisa sekarang ya nanti. Itu gampangannya ya nanti gitu. Tapi kalau bisa sekarang maka kemudian puasa itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang beriman, yakin gitu. Jadi kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak yakin, mungkin kita tidak lakukan puasa. Kan seringkali gitu ya, kita puasa gitu. Duh, udah jam 9 nih rasanya udah yang pusing lah, yang itu biasanya kalau bukan puasa Ramadan itu ya, misalnya puasa Senin Kemis lah apa gitu. Karena tuntutannya macam-macam. Tapi kalau puasa Ramadan itu kan mungkin kalau kita masih sekedar gugur kewajiban, nggak enak dilihat orang puasa-puasa makan misalnya. Tapi kalau puasa itu kan, nah makanya kemudian puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman gitu. Hanya orang yang yakin bahwa puasa ini adalah bentuk pengendalian diri. Gitu, Pak Ya, Anwar. mungkin maaf Bu sebelumnya itu Ya, tadi mungkin Ibu sekaligus menjawab Hah? pertanyaan dari Bapak Dana Siswoyo mungkin ya Bu terkait Ya, mitos. Kalau eh, yang ini pertanyaan dari Saudara Anwar Bu, bagaimana Bu tradisi Jawa yang memaknai tawadu, qanaah dan waro ya, sebagaimana ya. ulama Timur Tengah itu? Baik, itu tadi saya bilang tadi kan puasa tadi kita apa namanya sebagai bentuk penyucian diri. Bentuk penyucian diri itulah maka kemudian dan pengendalian diri itulah yang menjadikan diri kita tawadu gitu ya, bahwa tidak ada yang lebih besar dari kita gitu. Itu kan salah satu bentuk ketawaduan gitu. Bahwa ternyata ketika kita apa namanya berpuasa itu kita tuh sama dengan yang lain gitu ya. Bahwa eh, bentuk dari pengendalian diri itu adalah salah satu cara orang untuk bertawadu itu tadi yang eh, jadi kalau menurut saya sebenarnya mungkin sudah terjawab ya tadi ya eh, apa tentang makna puasa tadi yang tawadu, qanaah, waro dan sebagainya itu tadi sebenarnya bentuk dari pengendalian diri. Besarnya sih pengendalian diri, tapi salah satu apa namanya masing-masing itu orang berbentuk seperti itu. Jadi nah betul bahwa eh, Imam Kusyairi itu juga mengatakan bahwa pengertian takwa itu secara filosofis puasa itu apa ya saya kok tetap berkeyakinan bahwa puasa itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu kan maknanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu ya atau nafsu gitu. Tetapi bentuk apapun kalau kita tadi misalnya kita takut karma atau kita bentuk pengendalian diri misalnya ketika kita akan melakukan sesuatu gitu ya. Kita itu ada penghalangnya, ada kontrolnya gitu ya. Boleh nggak saya lakukan ini gitu ya? Boleh nggak? Nah itu kan bentuk salah satu ketawaduan kita atau bentuk salah dan kemudian kita akhirnya berserah diri gitu ya dan kalau bukan haknya mungkin kita tidak lawan itu gitu dan tawadu itu juga kalau menurut saya kita pasrah pasrah pada Gusti Allah gitu ya bahwa apa yang ditetapkan Gusti Allah itu adalah yang paling baik gitu nah itulah adalah bentuk kepasrahan kita yang paling tinggi gitu maka kemudian pada konsep manunggaling gitu ya manunggal itu kita sudah pada sang, sing, eh, tingkatan yang pasrah itu tadi gitu maka kalau misalnya kita pernah mengenal filsafat yang tentang apatheia itu yang tanpa rasa itu kan salah satunya apa namanya mungkin kata lainnya dari itu gitu loh dari ketawaduan kita itu gitu begitu mungkin Pak Anwar. Baik Ibu, semoga terjawab ya Saudara Anwar dan Bapak Dana Siswoyo. Mungkin kedua pertanyaan itu pertanyaan terakhir Bu, Ya, sekaligus menutup sesi diskusi dan tanya jawab pada kesempatan kali ini. ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama ya Bu, Oh ya baik. dokumentasi. Dipersilakan kepada hadirin untuk membuka kameranya untuk mengabadikan momen diskusi. Ya, dipersilakan kepada Saudara Isbah untuk mengambil dokumentasi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materinya yang sangat-sangat Masya Allah sekali. Ini benar-benar berbobot sekali, Bu. Eh, Semoga ilmu yang Ibu sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan berkah insya Allah. Amin. Dan terima kasih banyak kepada hadirin sekalian atas partisipasinya sudah eh, ikut dalam diskusi pada kesempatan kali ini. Saya Aziza Manoro, mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.